Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar perilaku konsumen dan bauran pemasaran yang kedua, yaitu yang P yang kedua yaitu price ya. Jadi perilaku konsumen dan strategi harga. Sensitivitas konsumen terhadap harga itu merupakan isu penting yang perlu dipahami oleh pemasar. Ya. Untuk segmen menengah bawah itu umumnya lebih sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kadang lebih mudah berpindah ke produk lain yang lebih murah, padahal kadang cuman berbeda Rp500 itu kadang pindah konsumen. Nah, itu menengah bawah ya. Faktor lain perlu diperhatikan pemasar berkaitan dengan strategi harga adalah event-event atau acara-acara tertentu, misalnya seperti hari dekat-dekat ini adalah hari raya Lebaran atau Natal atau hari raya lainnya. Event seperti ini konsumen biasanya akan mencari promo dan diskon ya. Inilah yang harus dipikirkan oleh para pemasar dalam memasarkan produknya ya. Jadi tiap segmen pasar itu punya perilaku sendiri-sendiri ya. Ini contohnya menengah bawah. Kalau menengah atas itu semakin mahal malah semakin diburu, seperti itu ya. Memang bermacam-macam perilaku konsumen itu. Strategi penyesuaian harga sekarang. Penyesuaian harga itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan upaya untuk mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan baru. Ya, jadi ada berbagai macam penyesuaian harga. Yang pertama price lining, ya, price lining ya. Penetapan harga bertujuan untuk mempertahankan harga, namun dengan cara menekan biaya. Ya, contohnya internet banking merupakan salah satu cara menekan biaya dengan cara meningkatkan efisiensi. Ini banyak ya, orang-orang banyak menggunakan ini, jadi harganya tetap, biayanya produksi dikurangi. Ya, ini ada konsumen yang senang, ada yang enggak. Ya, misalnya nasinya dikurangi atau bumbunya dikurangi, itu akan berpengaruh nantinya. Tapi ya itulah salah satu teknik price lining ya. Jadi untuk harganya biar tetap, padahal beberapa produksi dikurangi biaya produksi. Lalu differential pricing ya. Penetapan harga berbeda untuk segmen pasar yang berbeda pula. Penetapan harga ini biasanya juga berdasar perbedaan waktu. Misal harga hotel saat liburan dan hari biasa. Ya, contohnya Lebaran ini saya ke Jogja, itu harga rata-rata pada naik, ada yang 2 kali lipat, ada yang naik 200.000, naik 300.000 dari harga biasa. Karena ini memang high season ya, istilah hotel itu high season. Itu differential pricing. Lalu yang ketiga discrete pricing. Nah, ini penetapan harga secara khusus untuk memikat konsumen atau segmen tertentu. Harga ini terjadi jika perusahaan mempunyai alasan khusus untuk menarik pelanggan yang mempunyai pengaruh yang kuat ya. Misalnya apa ya, yang pengaruhnya kuat itu yang dikejar oleh marketing ya. Jadi untuk memikat segmen tertentu ya. Itu discrete pricing. Lalu discount pricing, nah ini juga banyak sekali ya. Penetapan harga dengan memberi potongan harga. Penetapan harga ini bertujuan untuk mendorong pelanggan melakukan pembelian dalam jumlah besar ya. Contohnya ini Lebaran itu di mall-mall, waduh banyak sekali diskon ya, 50%, 70%, banyak banget ya. Lalu yang kelima diversionary pricing ya, penetapan harga rendah untuk mendorong terjadinya pembelian dalam jumlah besar di masa datang. Ya. Jadi harganya murah ini. Ya, contohnya di awal usaha biasanya diberikan harga murah agar konsumen ingin mencoba dulu dan tertarik. Ya, orang-orang yang awal usaha membuka toko misalnya, ini biasanya diterapkan. Ya. Tapi harus bertahap naik ya, kalau enggak, waduh, untungnya kecil sekali. Karena ini memang sengaja harganya diturunkan biar konsumen tuh mencoba dulu. Nah, gitu tertarik, akan ngajak temen, akan pembelian ulang seperti itu. Banyak ya biasanya newbie itu ya. Yang orang newbie yang baru usaha seperti itu, harganya di bawah rata-rata. Ya, maksudnya biar konsumen tuh mencoba dulu hasilnya seperti apa, rasanya seperti apa, seperti itu. Lalu garansi pricing ya, penetapan harga di mana perusahaan menjamin hasil kinerjanya, hasil produknya. Jika tidak sesuai, konsumen bisa minta uang kembali
money back guarantee. Ya. Misalnya nih, bimbingan belajar menjamin bahwa anak didiknya pasti masuk PTN. Jika tidak masuk PTN, uang dikembalikan 50%. Ya, itu ada yang seperti itu. Ada yang produknya dibuat ulang. Kalau misalnya nggak cocok ya, biasanya custom produk ya. Kalau nggak cocok, dibikin lagi. Tapi ini biasanya tidak bertahan lama ya, karena rugi, pasti rugi. Nah, misalnya nggak cocok cuman sedikit, minta ganti baru ya repot kan ya. Jadi ini bener, saya pernah pesan album ya, konsumennya kurang sedikit, ada salah sedikit ya, minta ganti baru ya, diganti baru tapi cuman bertahan berapa bulan, lalu itu waktu ada komplain lagi dia sudah nggak terima lagi ya. Jadi hanya ya untuk sementara, untuk menarik perhatian saja ya. Oke, lalu yang 7, high price maintenance ya. Kalau ini menetapkan harga tinggi untuk menyatukan produknya berkualitas. Ini cocoknya untuk segmen pasar atas ya, high class ya. Misalnya perguruan tinggi yang menetapkan harga tinggi karena berprestasi ya. Misalnya akreditasinya A, lalu ada ISO, lalu sering menang lomba-lomba, itu biasanya menetapkan harga yang tinggi. Lalu loss leader pricing ya, penetapan harga rendah untuk satu atau beberapa produk ya. Sementara produk lainnya tetap, tujuannya untuk menarik pembeli. Ini banyak juga dilakukan di mall-mall ya. Kadang produk cukup banyak tapi ada satu produk yang ramai sekali itu malah direndahkan ya, maksudnya biar orang konsumen ngajak teman lain, di situ rendah loh harganya, padahal cuma beberapa produk aja, yang lainnya sama dengan mall-mall yang lain. Tapi kadang orang tuh merasakan, wah ini rendah ini, seperti itu harganya, seperti itu ya, padahal cuma satu atau beberapa ya. Lalu offset pricing ya, ini penetapan harga rendah untuk suatu produk namun diimbangi harga tinggi untuk tambahan produk tersebut. Nah, ini teknik juga nih ya. Jadi misalnya restoran memberikan promo makan sepuasnya, tapi harga minumannya harganya tinggi, seperti itu. Ya, ini jadi produk-produk tambahan itu mahal. Ya, seperti itu. Ya seperti di toko kacamata ya. Kadang beli kacanya dimurahkan ya, tapi framenya dimahalkan, bingkai kacamatanya ditinggikan. Itu juga seperti ini, offset pricing. Jadi ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan harganya. Banyak sekali ya teknik-teknik harga ya. Lalu yang ke-10, price bundling ya, penetapan harga untuk produk yang dijual dalam bentuk paketan ya. Ya ini juga banyak, saya juga pakai teknik ini ya. Jadi agar konsumen, semua lini konsumen itu bisa diterima. Kayak saya foto itu dari harga standar, harga menengah, harga tinggi. Jadi lihat konsumen yang datang, mereka memilih sendiri sesuai dengan kemampuannya bayar di mana, seperti itu. Itu bisa diterapkan ya kalau Anda bisa membuat berbagai macam paket ya. Contohnya ini jasa pariwisata. Bisa menetapkan harga untuk transport dan akomodasi. Ada yang pakai breakfast atau tidak, itu pengaruh ya. Nah, kemarin saya pesan hotel itu mau pakai breakfast atau tidak, itu harganya sudah selisih dulu ya. Selisihnya hampir lumayan banyak, 70.000 ya. Nah, ini price blending ya. Ada paketan. Lalu psychological pricing ya, penetapan harga sedikit lebih rendah di bawah harga normal. Tujuannya untuk memberi kesan murah. Kalau ini Anda sering lihat di mall-mall atau di toko-toko ya. Contohnya harga 100.000 ditulisnya 99.999, padahal cuma kecek Rp1, tapi kesannya nggak ada 100, seperti itu. Itu dampak psikologi aja ya. Lalu excess overpricing ya, penetapan harga untuk kelebihan produk ya. Ya, ini kalau harganya lebih kadang diberi, misalnya yang sering terjadi adalah produk-produk sisa ekspor, seperti itu ya. Oke, itu harga-harga ya, dari cukup banyak, ada 12 macam model,
Anda bisa milih nanti kalau misalnya punya usaha, bisa milih harga-harga ini yang cocok yang mana. Oke, faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga, ada dua faktor yang dipertimbangkan ya, faktor internal dan eksternal. Internal itu mencakup tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, itu di dalam ya, internal. Eksternal itu luar ya, dengan melihat pasar, melihat permintaan, melihat persaingan, pokoknya yang pengaruh dari luar dalam pertimbangan harga. Ini penjelasannya ya. Faktor internal, beberapa faktor internal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga. Nah, yang pertama dari tujuan pemasarannya dulu. Sebelum penetapan harga, perusahaan harus memutuskan strategi produk yang meliputi sasaran pasar, strategi bauran pemasaran. Di samping tujuan pemasaran, beberapa tujuan lainnya adalah untuk kelangsungan hidup. Tujuan perusahaan yang menghadapi persaingan yang ketat adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, jadi kenapa harus menetapkan harga? Ya, karena untuk kelangsungan hidup juga. Lalu keuntungan maksimum. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk dapat mempertahankan keuntungan maksimum. Ya, perusahaan harus untung, kalau enggak gimana membayar karyawan dan segalanya. Ya. Lalu maksimum pasar. Ya, perusahaan berusaha menguasai pasar terbesar dengan menetapkan harga rendah. Ya, jadi kalau ada suatu daerah misalnya, wah ini senang produk itu ya, itu yang dikejar ya, diperbanyak, diberi promosi segala macam seperti itu. Jadi perusahaan menguasai pangsa pasar yang besar. Lalu strategi bauran pemasaran ya, harga itu merupakan salah satu alat dari bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi harus seiring dengan bauran pemasaran lainnya, karena hal ini karena setiap keputusan dalam bauran pemasaran itu akan berdampak terhadap harga produk. Ya, contohnya jika promosi aktif, saluran distribusi intensif, harga akan tinggi, ya kan? Karena untuk menangani promosi ini, yang sering promosi sama saluran distribusi yang banyak. Ya. Sedangkan faktor eksternal itu mencakup pasar dan permintaan. Ya, sebelum menetapkan harga, pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produk tersebut. Ada 4 penetapan harga dalam berbagai jenis pasar. Ya. Jadi di dalam dunia sehari-hari itu ada beberapa model pasar ya. Ada 4 jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Nah, ini pasar di mana banyak penjual dan banyak pembeli. Lalu barang yang dijual seragam atau sejenis, sehingga tidak ada satupun penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Ya, misalnya di pasar itu kadang tempat penjualan daging ayam atau daging sapi itu jadikan satu kan, ya, itu seragam, ya, tinggal orangnya langganannya di mana, seperti itu. Dalam kondisi seperti ini keuntungannya didapat sangat kecil. Biasanya mereka meminimumkan harga semurah-murahnya, seperti itu. Ini persaingan sempurna. Lalu yang kedua, persaingan monopolistik, ya, pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Namun harga yang ditawarkan beragam sesuai dengan keragaman produk. Nah, ini produknya banyak. Walaupun penjual pembelinya juga banyak, produknya juga banyak. Nah, ini perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda dengan pesaing, ya, sehingga dimungkinkan perusahaan menikmati keuntungan jangka panjang. Jadi mending ya, lumayan. Dalam struktur pasar seperti ini dituntut strategi pemasaran yang aktif agar selalu unggul dalam persaingan. Ya, ini pemasarannya nih harus aktif promosinya. Oke, lalu yang ketiga, pasar persaingan oligopolistik ya. Pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang sangat sensitif terhadap strategi penetapan harga dan strategi pemasaran lainnya. Ya, produk bisa serupa atau seragam seperti penghasil kertas, aluminium, perusahaan mobil, perusahaan komputer. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang besar ya, oligopolistik gitu. Ya. Lalu persaingan monopoli ya. Yang keempat ya, pasar di mana hanya ada satu penjual. Ya. Umumnya di pemerintahan nih atau perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam seperti listrik, air, ya sebagainya yang dikelola oleh pemerintah.
telepon ya. Oke, itu lalu ini yang 4P yang ketiga yaitu place ya, yaitu saluran distribusi atau place ya. Perilaku konsumen dan strategi saluran distribusi. Fungsi saluran distribusi adalah mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi ini dapat mengatasi kesenjangan dalam hal waktu, tempat, dan kepemilikan dari pihak yang membutuhkan. Jadi maksudnya gini ya, jadi produsen itu kan biasanya menetap di suatu daerah, misalnya di Semarang. Kalau dia tidak menggunakan saluran distribusi, yang jualnya ya sekitar Semarang ya. Beda kalau ada di Pekalongan, cabangnya ada di Pekalongan, ada cabang di Tegal, di Jakarta segala macam. Nah, itulah saluran distribusi daripada mendistribusikan sendiri. Ya, itu fungsinya strategi saluran distribusi. Nah, makanya perusahaan-perusahaan kadang punya cabang-cabang atau agen-agen di tiap kota seperti itu. Pemasar dituntut untuk memahami perilaku konsumen yang berkaitan dengan saluran distribusi. Di antaranya harus melihat di mana konsumen membeli produk. Ya. Pemasar perlu melakukan riset di mana konsumen membeli produknya. Apakah konsumen itu senangnya di toko, ataukah di kios kecil, atau senangnya di supermarket, atau secara online. Nah, ini perlu diriset. Akhir-akhir ini mungkin secara online ya, yang sering ya. Karena masa pandemi, juga sekarang orang sudah punya HP semua. Akhir-akhir ini lebih banyak orang membeli secara online ya. Nah, dari data ini bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menetapkan saluran distribusi ya. Lalu yang kedua, bagaimana konsumen membeli produk? Ada beberapa cara konsumen membeli produk ya. Ada yang senangnya beli eceran, ada yang senangnya beli lusinan, ada yang senang belinya partai besar ya, karena semakin besar pembelian itu biasanya potongannya semakin banyak ya. Seperti grosir-grosir itu biasanya belinya langsung partai besar, makanya harganya bisa lebih murah dibanding yang beli eceran atau lusinan. Oke, sekarang rancangan saluran pemasaran ya. Mengapa nih pertanyaannya, mengapa produsen mengalihkan penyaluran barang ke pihak lain atau perantara? Ini tadi awal sudah saya jelaskan ya. Jadi satu sisi perusahaan dirugikan menggunakan jasa perantara ya, karena keuntungannya kecil biasanya karena pakai perantara dan kadang harus membayar perantara itu ya. Namun di sisi lain produsen mendapat banyak manfaat, antara lain mengatasi keterbatasan dana penyaluran barang ke pelanggan atau membatasi penyebaran distribusi barangnya ya. Seperti tadi kan cuma di Semarang, ya udah jualannya paling di Semarang, kecuali dia menggunakan jasa perantara di tiap kota ada ya. Ya, ini contoh. Produsen mobil menggunakan jasa agen untuk menyalurkan produknya ke pembeli. Anda bisa lihat kan ya, yang jual-jual mobil itu cabang-cabangnya semua ya, atau agen-agennya. Pusatnya ya paling di Jakarta. Ya, ini alasan kenapa produsen mengalihkan penyaluran barang ke pihak lain. Nah, ini ada rancangan saluran distribusi ini, ada 4 macam ya. Ada yang tingkat 0. Tingkat 0 itu dari produsen langsung konsumen. Ya, ini biasanya barang-barang kecil ya. Barang-barang murah itu bisa ya. Lalu tingkat 1, produsen, lalu pengecer dulu, baru konsumen. Lalu tingkat 2, produsen, biasanya ini pedagang besar, lalu masuk ke pengecer, lalu konsumen. Lalu tingkat 3, pengecer, pedagang besar, pedagang menengah, pengecer. Ini produsen, ini harusnya nih, salah ketik nih ya. Ini produsen, pedagang besar, pedagang menengah, pengecer, konsumen. Seperti itu. Ya, semakin banyak perantaranya, semakin ke bawah harganya semakin mahal. Seperti itu. Paling murah ya di sini, dari produsen langsung konsumen. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi ada 4 alternatif ya, saluran pemasaran tingkat 0 atau zero level channel. Disebut juga saluran pemasaran langsung atau direct marketing channel, yaitu produsen itu menjual produk langsung ke konsumen akhir. Contohnya penjual nasi kuning langsung ke pembeli ya, tidak ada perantara-perantaraan ya. Lalu pemasaran tingkat 1 atau one level channel.
saluran pemasaran yang hanya terdiri satu perantara, yaitu pengecer. Contohnya sari roti, ya, es krim balls dari pemasar. Di sini anjirnya pengecer, ya. Jadi perusahaan langsung memasukkan ke pengecer-pengecer seperti itu, ya. Lalu pemasaran tingkat 2 atau two level channel, ya. Saluran pemasaran terdiri dari 2 jenis perantara, yaitu dari produsen ke pedagang besar dulu, lalu pedagang besar ke pengecer, ya. Contohnya Aqua di Pekalongan ada, ya, itu agennya Aqua. Lalu agen Aqua itu disebarkan ke pengecer-pengecer yang jualan isi ulang, jualan Aqua dan segalanya, ya. Itu tingkat 2. Lalu ada juga saluran pemasaran tingkat 3 atau 3 level channel, ya. Saluran pemasaran yang menggunakan semua jenis perantara, ya, contohnya pakaian, alat elektronik, ya. Ini bertahap, ini dari atas sampai ke bawah, ya. Oke, lalu yang 4P yang keempat yaitu promosi, ya. 4P yang keempat yaitu promosi. Nah, ini perilaku konsumen dan strategi promosi. Pemasar perlu memahami perilaku konsumen sebelum menetapkan media promosi dan pesan yang akan disampaikan. Ya, misalnya apakah di TV, apakah di media sosial, ataukah spanduk-spanduk di jalan, ya. Contoh lain, jika segmen pasar adalah kelas atas, lalu pendidikannya tinggi, gaya hidup yang modern, maka pesan promosi yang disampaikan harus cocok dengan segmen tersebut. Ya, iklannya harus eksklusif karena di sini gaya hidup modern, pendidikan tinggi, ya, kelas iklannya harus benar-benar eksklusif. Tujuan promosi itu adalah meningkatkan reaksi calon pembeli terhadap penawaran produk, ya. Jadi promosi dirancang untuk meningkatkan penjualan produk dan keuntungan perusahaan. Promosi itu memang penting sekali, ya. Jadi biar konsumen itu tahu dan konsumen itu tertarik, ya. Kalau ada yang menarik, bisa-bisa tertarik untuk membeli akhirnya, ya. Itu tujuan promosi. Lalu keputusan utama promosi. Dalam merancang promosi, pemasar akan membuat keputusan sebagai berikut, ya. Nah, ini yang sering dibicarakan di tingkat atas, ya. Jadi berapa banyak alokasi dana untuk promosi, ya. Ini tinggal pendanaan dari perusahaan banyak atau sedikit untuk promosi, ya. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan pada target pasar, ya, apa sih keunggulan produk, ya, itu yang akan disampaikan ke target pasar. Lalu media apa yang tepat digunakan, ya, apakah spanduk di jalan-jalan, ataukah lewat sosmed sudah cukup, ataukah lewat televisi, lewat radio, ini cukup banyak, itu yang diputuskan, ya. Lalu kapan dan berapa lama iklan ditayangkan, ya. Contohnya kalau spanduk itu bertahannya cuma 1 bulan, ya. Kalau sosmed bisa tiap hari, ya. Kalau TV hitungannya per detik, mahal banget, ya. Per detik itu jutaan, ya, itu televisi. Lalu bagaimana mengevaluasi efektivitas iklan, ya. Jadi setelah perusahaan melakukan periklanan, dilihat penjualannya meningkat atau tidak. Nah, itu efektif atau tidak iklannya bisa dilihat. Kalau tidak efektif, ya harus ganti iklan lagi, promosi lagi, seperti itu. Oke, lalu kita lihat daya tarik promosi, ya. Promosi yang dirancang dengan baik itu akan menarik perhatian konsumen. Daya tarik promosi itu tergantung pada karakteristik konsumen. Nah, ini beberapa tips agar promosi bisa menarik, ya. Ada promosi yang modelnya menakut-nakuti konsumen, ya. Contohnya, jadi promosi itu memberikan informasi, jadi kalau tidak menggunakan produk itu konsumen akan bisa rugi, bisa sakit, seperti itu. Contohnya yang sederhana, iklan pasta gigi lah. Pasti ada yang sakit gigi, ada yang linu segala macam giginya, seperti itu. Itu kan menakut-nakuti, ya, biar orang menggunakan pasta gigi itu, ya. Lalu ada juga promosi yang disajikan dengan humor-humor, ya. Anda bisa lihat beberapa promosi di televisi, ya, modelnya lucu-lucu seperti itu, ya. Oke, lalu yang ketiga diwarnai dengan kecantikan atau kejantanan, ya, bahasa Inggrisnya itu sex appeal, ya. Ya, ini tinggal lihat produk untuk cowok apa cewek, ya. Kalau cewek itu biasanya parfum, ya, biasanya diperlihatkan cewek yang feminim segala macam. Lalu iklan sampo, ya, itu biasanya menunjukkan kecantikan.
Lalu untuk yang cowok biasanya iklan rokok ya, iklan rokok ada, iklan sampo parfum untuk cowok juga ada, sampo untuk cowok, itu untuk menunjukkan kejantanan. Oke, itu saja materi perilaku konsumen yang kedua terhadap bauran pemasaran. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.